Selamat pagi. Dunia turut berduka saat Paus Fransiskus wafat. Masyarakat dunia berduka karena kehilangan sosok panutan. Apalagi pemirsa, Paus Fransiskus dikenal sebagai pribadi otentik yang selaras antara perkataan dan tindakan. Sikap rendah hati, sederhana, dan terus-menerus menyuarakan pentingnya penegakan keadilan ia jalankan sehari-hari. Semua dipraktikkan, bahkan bukan sekedar dikhotbahkan saja. Itulah nilai yang kerap hilang dari negeri ini. Tidak mengherankan jika untuk mendapati sosok yang berkomitmen dan berintegrasi di bumi pertiwi ini susahnya setengah mati. Inilah Editorial Media Indonesia edisi Senin 28 April 2025 dengan tema berintegritas hingga tuntas bersama saya Nggi Hasibuan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di 021 583 99 100. Pagi ini sudah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Kita menyaksikan bahwa sosok Paus begitu berdampak pada dunia ini. Pemakaman, prosesinya, semuanya orang berkumpul di sana, Mas, ya, sampai hari terakhir. Betul, yang istimewa adalah kesederhanaannya. Kesederhanaannya, keberpihakannya, itu yang paling terlihat. Dan itu dilakukan secara konsisten. Dari waktu ke waktu, dari sejak menjadi uskup, kemudian menjadi kardinal, sampai kemudian menjadi paus. Semua praktik sama. Jadi hingga wasiat untuk dimakamkan pun dimakamkan di tempat yang berbeda jika dibandingkan dengan paus-paus sebelumnya. Bila paus-paus sebelumnya, pendahulunya lebih dari seabad itu selalu dimakamkan di Vatikan, di sekitar gereja. Ini Paus Fransiskus dimakamkannya di tempat yang beberapa kilometer di luar Vatikan. Artinya ini ingin menunjukkan bahwa pesan yang disampaikan ini adalah kelangsungan otentik seorang pemimpin umat lagi kan, yang tetap bersahaja hingga di akhir hayatnya. Dan di tempat yang dia pilih adalah tempat yang lazim, tempat yang umum, tempat yang memang diperuntukkan bagi semua orang. Sampai wafat pun dipertunjukkan, Mas. Betul, betul. Dan kita juga sempat sangat beruntung, Indonesia sempat melihat langsung contoh panutan ini ketika dia ke Jakarta, bagaimana dia bertindak dan segala macam gitu. Baik, Mas Kohar dan juga pemirsa, kita simak Editorial Media Indonesia berintegritas hingga tuntas. Editorial Senin pagi 28 April 2025. Berintegritas hingga tuntas. Dunia turut berduka pada 21 April 2025 saat Paus Fransiskus wafat. Rasa duka bukan hanya karena kepergian sosok bernama lahir Jorge Mario Bergoglio itu, juga bukan semata karena ia sebagai sosok pemimpin umat Katolik sedunia. Masyarakat dunia berduka karena kehilangan sosok panutan. Apalagi Paus Fransiskus dikenal sebagai pribadi otentik yang selaras antara perkataan dan tindakan. Rendah hati, sederhana, dan terus-menerus menyuarakan pentingnya penegakan keadilan ia jalankan sehari-hari. Semuanya dipraktikkan, bukan sekadar dikhotbahkan. Setidaknya, semua terlihat jelas saat Paus Fransiskus menyempatkan diri hadir di Indonesia, meski sekejap. Fasilitas papan atas dia tanggalkan. Paus Fransiskus melepaskan fasilitas mobil mewah yang pasti bisa dia tumpangi. Dengan tetap mengenakan jubah kebesarannya, Paus memilih untuk duduk di bangku depan di sebelah sopir yang mengemudikan sebuah kendaraan SUV. Tanpa ragu, Paus membuka kaca dan membiarkan dirinya diterpa udara panas Jakarta demi bisa menyapa warga. Paus Fransiskus dikenal kerap hidup sederhana. Ia menolak tinggal di rumah besar yang disediakan Gereja Vatikan. Paus memilih menetap di pavilion. Bahkan, ia berwasiat dengan meminta saat dimakamkan di lokasi sederhana. Para paus pendahulunya biasa dimakamkan di dalam kota Vatikan, di bawah Basilika Santo Petrus. Namun Paus Fransiskus menjadi paus pertama dalam lebih dari 1 abad yang dimakamkan di luar Vatikan yang berjarak beberapa kilometer dari Vatikan, yakni di Basilika Santa Maria Maggiore
yang juga dikenal sebagai Santa Mary Major. Komitmen hidup dan mati sederhana itu dijalani. Itulah nilai yang kerap hilang dari bumi pertiwi. Tidak mengherankan, untuk mendapati sosok yang berkomitmen dan berintegritas, susahnya setengah mati. Tebar janji ke utara, tapi komitmen yang dijalankan ke selatan. Sudah menekan fakta integritas, masih banyak yang tertangkap karena korupsi. Orang yang mestinya mengadili koruptor malah ditangkap karena menerima suap. Mirisnya, dunia pendidikan di tanah air juga masih marak dengan gratifikasi, nepotisme, dan korupsi bila melihat survei penilaian integritas atau SPI 2024 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Perilaku curang, mulai dari hal sepele seperti mencontek hingga pungutan liar, masih mencoreng kehidupan dunia pendidikan kita. Dengan kata lain, sebagian dari calon pemimpin bangsa adalah penyontek dan pelaku pungli. Bila ekosistem yang menciptakan pemimpin bangsa justru masih diramaikan dengan perilaku yang tidak baik, sudah terbayangkan hasilnya akan seperti apa. Jangan sampai bangsa ini masih berangan-angan memiliki pemimpin berintegritas. Akan tetapi, sebagai bagian dari anak bangsa, kita tentunya harus menjaga pemikiran positif, tetap menjaga semangat bahwa hari esok pasti lebih baik daripada hari ini. Hari-hari terakhir ini, kita diberi kesempatan untuk mengenal dan belajar dari sosok Paus Fransiskus. Kita layak belajar dari keteguhannya, kesederhanaannya, integritasnya, juga keberpihakannya sejak hidup hingga dimakamkan. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati mewariskan nama dan kebaikan. Itulah yang ditunjukkan oleh Paus Fransiskus. Dunia kehilangan, tapi teladannya akan selalu hidup sangat panjang. Kami kembali mengajak Anda berpartisipasi dan berinteraksi terkait tema yang kami bahas dalam editorial hari ini melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Editorial akan kembali usai jeda. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Kembali dalam editorial Media Indonesia, pemirsa, bahwa tema yang kami angkat di pagi hari ini berkenaan dengan sosok panutan yang kemudian sudah berpulang. Mas Kohar, kita melihat integritas hingga tuntas, kita melihat ada contoh, ini one in a million gitu, sosok Paus ini. Mas, seringkali kita mendengar integritas ini soal selaras kata dan tindakan gitu, tapi kenyataannya banyak yang gagal menjalankannya begitu. Kalau misalnya integritas itu sederhana, yaitu selaras antara kata dan tindakan, kenapa praktiknya ini justru sulit sekali? Ya, ini begini, keinginan-keinginan untuk melenceng dari apa yang dijanjikan itu memang sangat besar. Godaan-godaan untuk tidak melakukan apa yang dikatakan, apa yang dijanjikan itu juga sangat-sangat besar. Nah, itu biasanya manusia yang tidak otentik, manusia yang tidak selaras antara kata dan perbuatan, itu umumnya atau lazimnya dia akan melenceng dari apa yang dia janjikan. Karena itu apa yang diajarkan oleh Paus, apa yang ditunjukkan oleh Paus Fransiskus itu adalah sebuah inspirasi nyata yang bisa
tidak lekang oleh apapun, tidak lekang oleh zaman. Jadi dia akan terus hidup sepanjang zaman. Nah, banyak kita saksikan di berbagai negara, termasuk di negeri ini. Kita menghadapi krisis, katakanlah gitu ya. Katanya krisis moral, krisis integritas. Kita mengalami surplus politisi, tetapi ada defisit negarawan. Kan kritiknya selalu seperti itu. Masyarakat merindukan negarawan, orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, orang yang tidak tersilau terhadap gemerlap uang, gemerlap kedudukan, tetapi malah yang paling penting adalah berjuang bagi kebanyakan orang, bagi umat. Nah, apa yang dilakukan oleh Paus Fransiskus ini jejaknya juga sudah sangat panjang. Waktu waktu masih menjadi uskup di Argentina, itu beliau mendekatkan gereja ke wilayah-wilayah kumuh dengan menambah jumlah pastor di wilayah-wilayah kumuh. Itu artinya apa? Itu artinya keberpihakan. Keberpihakan, welas asih gitu ya, kasih sayang kepada mereka-mereka yang tidak beruntung. Dan itulah yang dilakukan oleh Paus Fransiskus. Mestinya seperti itulah para pemimpin. Para elit termasuk di dalamnya pemimpin dalam berbagai level. Karena tanpa spirit seperti itu, ya kita akan menyaksikan pada saat bersamaan kita akan selalu menghadapi katakanlah misalnya indeks persepsi korupsi yang selalu buruk, skor indeks persepsi korupsi yang tidak naik-naik. Ya itu semua adalah gejala yang mestinya kita harus mengevaluasi. Sebetulnya ada apa yang salah dengan berbagai macam pemimpin kita ini? Itu dia yang juga kita akan coba dengarkan, Mas Kohar. Ini ada penelpon dari Ibu Indra di Cirebon. Ibu Indra, selamat pagi. Anda setuju dengan Mas Kohar bahwa ada apa sebenarnya dengan kondisi saat ini soal integritas, Ibu? Selamat pagi juga Bung Anggi Hasibuan dan Bung Abdul Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Setuju sekali Bung Anggi apa yang dikatakan oleh Bung Abdul Kohar ini. Kita sedang krisis segalanya tadi. Kalau tadi dikatakan mudah dikatakan, tapi sulit dilakukan oleh hati, kata, dan tindakan, itu memang. Dan Bung Anggi, mengubah orang lain itu lebih susah dari mengubah diri sendiri. Sekarang, mari, kenapa kita tidak canangkan diri kita sendiri untuk berintegritas hingga tuntas? Dalam salah satu tugas manusia di bumi ini adalah jadi khalifah Allah, ya, mewakili sifat-sifat Tuhan di dunia. Itu salah satu tugas kita, dan itu sudah ditunjukkan oleh Paus Fransiskus ini. Kami juga berbahagia. Nah, pemimpin-pemimpin kita yang tadi dikatakan orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri itu sebetulnya lebih mudah untuk menunjukkan bahwa mereka menjadi khalifah Allah, menjadi mewakili sifat-sifat Tuhan di dunia ini daripada kami-kami yang di bawah rakyat kecil ini. Jadi lakukanlah yang terbaik karena masa depan katanya masih misteri. Pemimpin-pemimpin kita, coba, apakah tidak bisa ingin menjadi baik, teladan, dan dikenal oleh orang di seluruh dunia untuk menjadi orang yang berintegritas sampai tuntas? Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan, Bung Anggi dan Bung Abdul Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indra dari Cirebon. Wow, sudah dilihat begitu Mas dari semua agama pun dengan tindakan dan panutan ini memang kita butuh orang-orang yang seperti Mas. Bagaimana supaya kita melihat integritas ini selalu menjadi kampanye di lembaga dan instansi kita dimanapun begitu ya. Tapi bagaimana membuat ini tidak seremonial? Ya intinya adalah begini. Kita itu harus menjalankan prinsip-prinsip yang ada mulai dari otak kita, pemikiran kita, sampai hati kita, lalu kemudian diwujudkan dalam tindakan kita. Karena percuma saja kita berbusa-busa, berteriak, berpidato, berkhotbah tentang kebaikan,
tentang nilai-nilai luhur, tentang integritas, tentang moral. Tetapi ketika dalam proses perjalanannya sendiri, kita mengingkari kata-kata kita sendiri. Kita seperti menjadi orang yang split personality, orang yang terbelah gitu ya. Sebelah kanan misalnya berkata anjuran yang baik-baik, tetapi sebelah kiri kita malah menjalankan hal-hal yang buruk atau sebaliknya dari anjuran itu. Seperti tadi kita katakan, survei penilaian integritas terakhir di tahun 2024 itu menunjukkan bahwa dari awal dari dunia pendidikan saja kita sudah diajari atau bukan diajari, kita sudah mempraktekkan hal-hal yang sebetulnya bertolak belakang dengan integritas. Mencontek. Di lembaga pendidikan kita juga melihat ada pungli, lalu ada pengurangan dana BOS misalnya, ada penyelewengan dana BOS. Hal-hal seperti itu terekam kan dalam survei yang dilakukan oleh Sudah KPK. kemana-mana begitu ya? Betul, itulah inti yang ditunjukkan oleh Paus, bahwa kesederhanaan pada saat yang bersamaan dia harus berbarengan dengan diikuti dengan integritas yang nyata begitu. Oke, Mas, bicara soal integritas ini, bagaimana melihat integritas ini tanpa permisif terhadap kecurangan, terhadap hal-hal yang menyimpang gitu. Tapi nanti kita akan dalami, Mas, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan, Mas Kohar, bagaimana kita melihat keteladanan Paus ini supaya tidak permisif terhadap kecurangan dan sebenarnya apa yang hilang dari proses pembentukan pemimpin kita? Ya, ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kita tidak permisif terhadap hal-hal yang culas, hal-hal yang curang. Yaitu adalah membiasakan dari sejak dini, dari sejak embrio, sejak dunia pendidikan, itu harus sudah kita didik untuk pemahaman karakter yang kuat. Jadi jangan sampai sekecil apapun tindakan curang ditoleransi. Jadi tindakan curang sekecil apapun mulai sejak dini itu harus diberitahu bahwa itu salah. Dan kesalahan itu menunjukkan tidak baik. Dan itu layak untuk mendapatkan hukuman. Meskipun tentu saja hukumannya bertingkat-tingkat. Jadi kita juga harus mengajarkan kepada siapapun termasuk generasi ini bahwa ada sebuah dialog yang cukup ini dari penggagas teologi pembebasan Leonardo Boff itu dia bertanya kepada Dalai Lama, agama apa yang paling baik, Boff ke Dalai Lama. Nah, dia menduga bahwa Dalai Lama yang kebetulan Buddha akan menjawab Buddha dari Tibet. Ternyata enggak. Apa jawaban dari Dalai Lama adalah agama yang baik adalah agama yang mendekatkan kamu kepada Tuhan dan menjadikan kamu menjadi orang yang lebih baik. Nah, menjadi orang yang lebih baik itu artinya integritas. Itu artinya karakter. Nah, Indonesia dengan prinsip-prinsip dasar keagamaan yang kuat. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya Indonesia punya peluang besar mestinya untuk menjadi orang-orang, kumpulan orang-orang, jutaan orang-orang yang punya karakter. Nah, ketika semua sudah punya karakter, disaring lalu menjadi elit, dan elitnya elit, itu menjadi manusia-manusia yang berkarakter. Kalau manusia-manusia Indonesia adalah manusia-manusia yang kuat, para pemimpin isinya negarawan, yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, maka pada titik itu, ya kemajuan akan bisa diraih. Karena prinsip-prinsip dasar, fondasinya sudah kuat. Tetapi kalau fondasinya rapuh, moralnya rapuh, integritasnya juga rapuh, maka sulit bagi bangsa ini untuk bergerak menjadi maju. Itu dia yang kemudian menjadi PR kita semua dan hilang ya dalam proses pembentukan karakter. Belum sepenuhnya hilang, tapi mulai goyah lah itu. Tetap ada optimistis sih, Mas. Ada optimisme. Terima kasih banyak bagi ini. Dan pemirsa, kita layak belajar dari keteguhan, kesederhanaan, integritas, juga keberpihakannya terhadap kaum miskin dan tertindas sejak hidup hingga dimakamkan. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati mewariskan nama dan kebaikan. Itulah yang ditunjukkan oleh Paus Fransiskus. Dunia kehilangan, tapi teladannya akan selalu hidup sangat panjang. Terima kasih pemirsa, untuk edisi kali ini saya Anggiasi buat pamit. Sampai jumpa.
Metro TV